Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Dwi Ardansa dari 10 TKL. Saya akan mempresentasikan jaringan komputer dan jaringan. Teknologi jaringan komputer. Komputer adalah perangkat digital yang dilengkapi dengan komponen masukan, pemrosesan, dan keluaran. 1. Prinsip kerja dan manfaat jaringan komputer. Jaringan komputer atau komputer network merupakan sekumpulan perangkat independen yang saling terhubung dalam sebuah protokol yang sama yang memungkinkan setiap dapat berkomunikasi dan berbagi pakai data satu sama lain. Satu contoh komunikasi antar perangkat ini adalah chatting, berkirim surel atau email, berbagi data, dan sebagainya. Sinyal digital. Sinyal digital adalah gelombang data yang ditransmisikan dalam bentuk pulsa tegangan yang mereferensikan tinggi rendahnya sinyal. B. Analog. Analog merupakan data ditransmisikan dalam bentuk gelombang sinusoidal dan kontinu yang dipengaruhi oleh faktor amplitudo dan frekuensi. 2. Transmisi data. Pemrosesan transmisi data jaringan atau juga disebut dengan komunikasi data dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu simplex, half duplex, dan full duplex. A. Simplex atau sistem komunikasi satu arah. Simplex adalah sistem komunikasi yang hanya memungkinkan perangkat yang terlibat berfungsi sebagai peralatan penerima data atau receiver device atau sebaliknya. B. Half duplex atau sistem komunikasi dua arah. Half duplex merupakan sistem komunikasi dua arah yang memungkinkan perangkat jaringan untuk mengirim dan menerima data ke perangkat lainnya. C. Full duplex atau sistem komunikasi dua arah sekaligus. Full duplex merupakan sistem komunikasi dua arah yang mampu mengirim dan menerima data secara bersamaan. 3. Transmisi data. Selain metode komunikasi data dalam jaringan, juga dikenal metode transmisi data yang akan memengaruhi kecepatan dan lebar jalur data. A. Transmisi paralel. Transmisi paralel, bit data dalam sinyal digital akan ditransmisikan secara bersamaan melalui media yang terbagi dalam 8 bit saluran. 8 transmisi serial. Pada transmisi serial, bit data dikirimkan secara berurutan dan beruntun dari perangkat pengirim sender ke perangkat penerima receiver. 4. Teknik pengiriman data. Untuk mengirim data, terdapat 2 teknik pengiriman yang dapat dilakukan, yaitu baseband dan broadband. A. Teknik pengiriman baseband. Pada teknik pengiriman baseband, digital dikirim secara langsung sender ke receiver tanpa melakukan perubahan apapun. B. Teknik pengiriman broadband. Pada teknik pengiriman broadband, data digital dikonversi terlebih dahulu menjadi data analog. Setelah diterima receiver, data tersebut kembali dikonversi menjadi data digital. 5. Model layanan jaringan. 6. Jenis jaringan berdasarkan area network. A. PAN personal. B. IAR network. 7. Klasifikasi jaringan berdasarkan kecepatan. A. Low speed network, medium speed network. C. High speed network, D. Super high. B. Komponen jaringan. 1. Server. Server merupakan komputer berspesifikasi tinggi yang memiliki peran utama memberikan layanan pada klien dalam jaringan. 2. NIC, Network Interface Card.
NSC yang biasa disebut jaringan atau kartu LAN berfungsi sebagai penghubung satu komputer dengan komputer lainnya dalam jaringan yang tersambung media transmisi tertentu seperti kabel atau nirkabel. 3. Kartu Wi-Fi. Kartu Wi-Fi adalah versi dari NSC yang menghubungkan komputer-komputer tersambung dengan media transmisi nirkabel seperti melalui jaringan Wi-Fi. A. Kartu Wi-Fi internal merupakan kartu jaringan tipe slot PCI atau PCI Express yang dapat ditancapkan pada slot bus mainboard. B. Kartu Wi-Fi eksternal merupakan jaringan yang dapat dipasangkan di luar perangkat komputer dengan menggunakan port USB. Hub atau sering juga disebut konsentrator adalah perangkat yang berfungsi sebagai pusat sambungan yang menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan yang sama. Switch memiliki fungsi yang hampir sama dengan hub. 6. Router adalah perangkat jaringan yang bertugas mengirim paket data melalui jaringan internet dari sumber data ke tujuannya. 7. Access point. Access point merupakan perangkat yang berfungsi menerima dan mendistribusikan data. 8. Modem. Modem adalah perangkat yang berfungsi menerima demodulasi. 9. Media transmisi. Untuk menghantar sinyal baik sinyal digital maupun analog diperlukan media yang menjadi penghubung antar perangkat. A. Transmisi kabel. 1. Kabel twisted pair. Kabel STP shielded twisted pair. D. Kabel UTP unshielded twist pair. 2. Kabel koaksial. 3. Kabel fiber optik. B. Media transmisi nirkabel atau wireless. Media transmisi nirkabel dikategorikan sebagai ubiquitous media karena tidak dapat diukur secara visual ataupun dinyatakan dalam satuan metrik sehingga dapat memerlukan konduktor fisik seperti kabel. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.